Suatu hari, langit tampak mendung ketika aku melangkahkan kaki menuju sekolah. Udara pagi itu terasa lembab, seperti ikut menahan napas menunggu sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi. Namaku Raka, seorang siswa kelas 11 yang sejak dulu selalu dianggap berbeda. Entah apa yang membuat mereka tidak menyukaiku. Kadang aku berpikir, apakah karena aku pendiam? Atau karena aku tidak suka ikut-ikutan hal konyol yang mereka lakukan? Aku pun tidak pernah benar-benar tahu. Yang jelas, hampir setiap hari aku menjadi bahan olokan di sekolah. Sejak turun dari angkutan umum, langkahku terasa berat. Aku berjalan melewati gerbang sekolah yang sudah mulai ramai dengan suara tawa teman-teman sekelas. Namun tawa itu bukan sekadar tawa biasa, melainkan seringkali menjadi awal dari ejekan yang akan aku terima. Benar saja, ketika aku baru menaruh sepatuku di rak, terdengar suara salah satu dari mereka, Raka datang. Jangan lupa sembunyikan tasnya. Aku hanya menghela napas. Aku tidak pernah bisa memahami bagaimana mereka bisa menganggap menyakiti orang lain sebagai hiburan. Di kelas, hal itu berlanjut. Pulpenku disembunyikan, buku catatanku dilempar ke sudut ruangan. Bahkan terkadang ada yang sengaja menarik kursiku saat aku hendak duduk. Semua dilakukan sambil tertawa. Aku diam aja, mencoba mengumpulkan sisa-sisa sabar yang entah sampai kapan akan bertahan. Aku bukan tidak mau melawan, tapi aku tahu jika aku melakukan itu, yang akan rugi justru diriku sendiri. Aku tidak ingin dipanggil guru karena dianggap membuat keributan. Aku hanya ingin belajar dengan tenang, lulus dengan baik, dan membuat orang tuaku bangga. Siang itu, saat jam istirahat, mereka kembali mendekatiku. Seolah belum puas, mereka mulai melontarkan kata-kata yang menusuk. Kamu nggak capek ya jadi bahan ketawaan terus? Nggak malu? Salah satu dari mereka berkata dengan nada mengejek. Aku hanya tersenyum hambar, mencoba menunjukkan bahwa aku tidak peduli. Padahal di dalam hati rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Rasanya ingin sekali berteriak, ingin mengatakan bahwa aku juga manusia yang punya perasaan, tapi suaraku seolah terkunci di tenggorokan. Waktu berjalan sangat lambat hari itu. Setiap menit di sekolah seperti 1 jam yang penuh tekanan. Aku terus menahan diri agar tidak menangis di depan mereka. Aku tahu, kalau aku sampai menangis, mereka justru akan semakin puas. Jadi aku memilih menunduk, mendengarkan detak jam dinding yang seolah mempermainkan kesabaranku. Ketika bel pulang berbunyi, aku segera membereskan barang-barangku. Namun tas yang seharusnya ada di bawah meja ternyata menghilang. Aku mencarinya ke seluruh sudut kelas, hingga akhirnya menemukannya di toilet belakang, basah terkena air. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku tidak bisa lagi marah, karena rasa marahku sudah seperti habis terkuras setiap harinya. Aku hanya ingin segera pulang. Perjalanan pulang terasa sunyi. Langit masih mendung, seperti mencerminkan isi hatiku yang penuh awan gelap. Di dalam hati aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan harus seperti ini? Aku pernah mencoba mengadu pada guru, tetapi yang kudapat hanya nasihat untuk sabar. Aku pernah mencoba menghindar, tetapi mereka selalu menemukan cara untuk membuatku kembali jadi bahan lelucon. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar. Aku rebahkan tubuhku, menatap langit-langit yang diam membisu. Hanya kamar ini tempatku bisa menangis tanpa ada yang menertawakan. Aku tidak pernah menunjukkan air mata di depan siapapun, bahkan orang tuaku. Aku tidak ingin mereka khawatir. Dalam diam, aku berdoa. Aku tidak meminta mereka celaka. Aku hanya meminta agar semua ini berhenti. Aku hanya ingin bisa bersekolah dengan tenang, tanpa harus merasa seperti musuh semua orang. Malam itu, aku kembali merenung. Di luar sana, mungkin banyak orang yang mengalami hal sama sepertiku. Aku tahu rasanya jadi bahan olokan, jadi korban yang tidak bisa melawan, jadi sasaran tawa orang lain. Rasanya seperti berjalan sendirian di tengah keramaian. Tapi aku juga percaya, setiap perbuatan pasti ada balasannya cepat atau lambat. Entah bagaimana caranya, aku yakin semua yang kulalui ini tidak akan sia-sia.
Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Keesokan harinya, suasana sekolah terasa berbeda sejak aku melangkahkan kaki ke gerbang. Biasanya mereka sudah menungguku dengan senyum mengejek atau rencana jahil yang tak pernah habis. Namun kali ini, yang kudengar hanyalah bisik-bisik samar di sudut-sudut koridor. Wajah mereka tidak lagi seperti kemarin. Mata yang biasanya berbinar penuh kelicikan, kini tampak lelah. Lingkaran hitam di bawah mata mereka begitu jelas, seperti mereka tidak tidur semalaman. Aku berjalan melewati lorong kelas dengan langkah ragu. Aku sempat mendengar salah satu dari mereka berbicara pelan. Kamu juga dengar suaranya, kan? Kayak orang nyebut nama kita. Yang lain hanya mengangguk cepat sambil memandang sekeliling, seolah takut ada yang mendengar. Aku tidak mengerti maksudnya. Awalnya kupikir hanya lelucon baru yang sedang mereka buat untuk mengerjaiku lagi. Namun siang itu, semuanya menjadi semakin jelas. Saat istirahat, dua orang yang biasanya paling sering mengejekku duduk terdiam di pojokan kantin. Aku mendengar salah satunya berkata dengan suara lirih, semalam ada yang ketuk jendela kamarku. Aku buka, nggak ada siapa-siapa, tapi aku dengar orang manggil namaku. Aku spontan berhenti melangkah, pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hatiku merasa heran. Hari terus berjalan dengan suasana yang makin aneh. Mereka tidak lagi mendekatiku, bahkan saat aku lewat di depan mereka. Tak ada satupun yang mencoba menarik tas atau menyembunyikan bukuku. Hanya tatapan mereka yang sesekali mengarah padaku, penuh rasa gelisah yang tidak bisa kusebutkan alasannya. Sore harinya, aku menerima pesan singkat dari salah satu teman sekelas yang jarang ikut dalam kelompok mereka. Pesan itu hanya berisi satu kalimat, "Raka, kamu tahu nggak kenapa mereka kayak gitu? Katanya tiap malam diganggu sesuatu. Suara-suara, bayangan, ketukan di pintu." Aku membaca pesan itu berkali-kali. Aku tidak pernah berbuat apa-apa pada mereka. Aku bahkan jarang bicara, apalagi balas dendam. Malam harinya, aku mencoba memikirkan semuanya. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini semua hanya kebetulan? Apakah rasa takut mereka datang karena penyesalan yang selama ini terpendam? Aku teringat setiap malam aku berdoa agar mereka berhenti menggangguku, agar aku bisa sekolah dengan tenang. Aku tidak pernah berdoa buruk untuk mereka. Aku hanya ingin tenang. Tapi kenapa sekarang mereka justru ketakutan? Keesokan paginya, suasana kembali senyap. Beberapa dari mereka bahkan tidak masuk sekolah. Guru hanya mengatakan mereka izin karena sakit. Aku duduk di bangkuku, membuka buku catatan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa belajar tanpa diganggu. Namun, di balik ketenangan itu, ada rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Aku tidak senang melihat mereka takut. Aku juga tidak bahagia melihat mereka absen. Aku hanya bingung. Aku mulai memperhatikan bahwa ketakutan yang mereka alami seolah hanya muncul di malam hari. Siang mereka terlihat gelisah. Malam mereka dikejar-kejar sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerti. Ada yang bercerita mendengar langkah kaki di lorong rumahnya. Ada yang merasa dipanggil saat tengah malam. Bahkan ada yang mengaku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya. Semua cerita itu sama mereka tidak tahu dari mana asalnya. Aku tidak tahu apakah semua ini akan berakhir. Aku tidak tahu apakah ini pertanda perubahan. Tapi satu hal yang pasti, hari-hari yang biasanya dipenuhi ejekan, kini berubah menjadi hari-hari penuh tanda tanya. Beberapa hari setelah kejadian-kejadian aneh itu berlangsung, suasana sekolah semakin berubah. Aku tidak lagi menjadi bahan olokan seperti dulu. Mereka yang biasanya selalu mencari-cari kesalahan, kini memilih diam. Beberapa di antaranya bahkan mulai menghindari kontak mata denganku, seolah merasa bersalah setiap kali pandangan kami bertemu. Aku tidak pernah bertanya, aku juga tidak ingin mengungkit. Tetapi aku bisa merasakan sesuatu telah terjadi dalam hati mereka. Hingga suatu sore saat bel pulang berbunyi, 3 orang yang dulu sering menggangguku menghampiri. Wajah mereka tampak lelah, mata mereka memerah seperti kurang tidur berhari-hari.
Salah satu dari mereka berkata dengan suara pelan, "Raka, kami minta maaf. Selama ini kami keterlaluan." Aku hanya terdiam, tidak menyangka mereka akan mengucapkan kata-kata itu. Aku menatap mereka satu persatu, mencoba mencari ketulusan di mata mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang nyata. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku sudah lama memaafkan kalian. Aku nggak pernah marah, aku cuma capek." Mereka menunduk, tidak berani membalas tatapanku. Aku tahu kata-kata mereka tidak akan menghapus semua yang sudah terjadi, tetapi setidaknya mereka berani mengakui kesalahan. Itu sudah cukup besar artinya bagiku. Sejak hari itu, semuanya benar-benar berubah. Mereka yang dulu sering mengejek kini mulai mencoba mendekatiku, bukan untuk mengganggu, tetapi untuk mengajak bicara baik-baik. Suasana kelas perlahan menjadi lebih ramah. Tidak ada lagi yang menyembunyikan bukuku, tidak ada lagi yang menertawakan kesalahanku. Aku mulai bisa merasakan bagaimana rasanya sekolah dengan tenang. Di rumah, aku juga ikut merenung. Mungkin kejadian-kejadian yang mereka alami itu bukanlah hal mistis semata. Bisa jadi itu adalah bentuk penyesalan yang menghantui pikiran mereka setiap malam. Rasa bersalah seringkali lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Ketika seseorang sadar sudah menyakiti orang lain, bayangan kesalahan itu bisa datang kapan saja, bahkan di tengah tidur mereka. Aku belajar satu hal dari semua ini, membalas tidak selalu harus dengan kemarahan. Terkadang, yang lebih kuat justru adalah bertahan dan memaafkan. Karena waktu pada akhirnya punya cara sendiri untuk mengajarkan pelajaran hidup kepada siapapun yang lalai. Kini, aku tidak lagi memandang masa lalu sebagai luka, melainkan sebagai pelajaran. Aku percaya setiap orang bisa berubah jika diberi kesempatan. Dan aku memilih menjadi bagian dari perubahan itu, bukan menjadi penyebab kebencian baru. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kisah Raka tadi bisa menjadi pengingat buat kita semua. Bahwa setiap perbuatan punya dampaknya sendiri. Dan memaafkan seringkali lebih menenangkan daripada membalas dendam. Menurut kalian, apa yang sebenarnya membuat para pembuli itu akhirnya ketakutan? Apakah karena karma atau mungkin hal lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.